إن الله كما تكشم برحمة المغفرة ويعيد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين من بركاتهم وخصوصياتهم ونفاتهم وأسرارهم وأمدارهم في الدين والدنيا والآخرة، خصوصا شيخي محمد شكرون محمد إبراهيم Syekh Muhammad Zaini bin Abu Ghani Syashrani Abdan Bangil, Syekh Muhammad Ahmad Pami Zamzam, Abdul Aziz Syafi'i Isa Zakari bin Ahmad, Syekh Muhammad Ismail Syekh Rahman Al-Fadhani, Syekh Zainal Abidin Muhammad Al-Fadhani wa usuli mafuruhim, wa Syekh Muhammad Taib bin Mas'ud Al-Banjari wa usuli mafuruhim. Annallahu kim yaqdi hajatina wa yarzuqna sa'afiyah wa salamah fi dini wa dunya wal akhirah wa alamana bi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 4 paling atas. Maka arti dalil. Apa arti dalil itu? Suatu yang menunjukkan, berarti dalil itu pembuktian kebenaran sesuatu. Berarti dalil itu pembuktian kebenaran sesuatu. Pian misalnya memutuskan begini, perlu dalil. Sebab kalau suatu keputusan tidak disertai dengan dalil, maka keputusan itu bisa salah. Kita berpendapat, boleh-boleh aja pendapat kita ini benar atau salah, didukung dengan dalil. Berarti dalil itu pembuktian suatu pendapat. Bisa diterima, bisa tidak. Kalau orang berpendapat, orang dia itu berasumsi, bernarasi, beropini. Yang kita tunggu dalil. Asumsi pian begini. Opini pian begini. Pemikiran pian begini. Dalilnya dulu munculkan. Baru asumsi sampean bisa dibenarkan. Berarti dalil ini suatu yang menunjukkan kebenaran asumsi, kebenaran pendapat. Pendapat bisa diterima, pendapat bisa ditolak. Kalau tidak membuktikan atau memunculkan dalil. Dalil itu bisa Quran, bisa hadis, bisa ijma, bisa qiyas. Ijma dan qiyas tidak boleh dimunculkan kalau Quran hadisnya sudah jelas. Belum buktikan. Rasulullah menyuruh belajar memanah. Rasulullah menyuruh belajar berenang. Benar. Itu dalil. Perlu kita kias. Dalil itu sekarang orang perang pakai roda. Kalau pakai panah, nah, yuk. Gimana? Apakah hadis Rasulullah tidak sesuai dengan zaman kita? Tetap sesuai. Tapi dikembangkan lagi. Karena sekarang
orang pakai rodal. Zaman Rasulullah memang pakai panah. Kemudian kalau di Uhud naik, itu namanya rumat. Ada namanya bukit. Di situ Sayyidina Hamzah, bubuan Khalid bin Walid tuh, snipernya Rasulullah. Ya, karena zaman Rasulullah itu alat perangnya tombak, pedang, panah. Hadis Rasulullah tidak salah. Tapi kalau orang tidak boleh, karena nggak ada zaman Rasulullah, kita mati konyol. Disitulah perlunya mengembangkan dalil, bukan menyalahi dalil. Kalau begitu caranya, bubuhan Salafi Wahabi, nggak ada zaman Rasulullah, bid'ah, kita harus pakai panah, mati konyol. Nah ini nih, dalil namanya, dikembangkan, tidak bertentangan. Nah, berarti kalau dikembangkan sekarang orang perang pakai rodal. Terbang. Nah, ayo. Ujar Abah Lambang, Bapak Harto, Bapak Haji Harto. Inya guru, bom meledak tuh sudah dikontrolnya, meledaknya sekian. Hancurnya sekian. GPS-nya main. Nya dunia nih, di dalam layar aja, tuh Bapak Haji Harto, Sidin kan orang Brimob. Beliau kan pangkatnya perwira tuh, tapi sudah pensiun Pang. Nggak bisa aja. Sidin ada anak-anak bergabung juga kan pengajian di Bayaman tuh kan ada Bapak Haji Harto tuh. Sidin tuh nerangkan itu. Dunia ini di dalam layar aja lagi. Kita hendak menghancurkan suatu negara. Yang dihancurkan apa dulu? Nang pital-pitalnya apa dulu? Kekuatan negara itu apa? Misalnya minyak. Kilang minyak yang dihancurkan. Nah itu. Itu yang dijadikan GPS. Untuk membom nih beberapa bom yang perlu ini. Itu di situ aja. Rodal mainkan. Nah GPS. Akan meledak di sini. Kalau pakai panah kan? Apakah hadis Rasulullah menyuruh kita belajar memanah salah? Tidak salah. Tapi kalau kita mengembangkan, bukan menyalahi hadis. Nah, inilah berbahayanya manusia zaman sekarang memadahkan bahwa alat canggih itu lebih kuat daripada dalil. Bukan. Alat canggih menguak kebenaran dalil, bukan mengalahkan dalil. Nah, ini nih penting lawan kita. Makanya ada dalil. Maka arti dalil itu suatu yang menunjukkan, membuktikan. Pian boleh berpendapat begini, berpendapat begini. Sampai jamaah, sampai pian berpendapat begini. Pendapat itu dihargai. Tetapi pendapat itu harus didukung dulu dengan dalil. Kalau dalilnya tidak dimunculkan, pendapat itu bisa ditolak. Selama ada Al-Quran, selama ada hadis, pendapat itu bisa ditolak. Kalau bertentangan dengan dalil. Berarti dalil ini pembuktian atau menunjukkan kebenaran suatu pendapat. Nah, nyaman sudah tuh. Ada juga sibuk. Dalilnya mana aja. Kalau orang ngomong dalilnya mana, kita balik bertanya. Masalah yang dibahas masalah apa dulu? Masalah 3 derajat. Kalau melihat bulan. Dalilnya mana? Tidak bisa sekarang ini dilihat kalau kurang dari 3 derajat. Hadis Nabi itu menyuruh melihat. Bisakah bulan itu dilihat kurang dari 3 derajat? Dulu 2 derajat. Sekarang naik jadi 3 derajat. Adalah guru hadisnya tentang 3 derajat. Hadisnya itu menyuruh melihat. Melihat itu hanya bisa kalau 3 derajat.
Terblokir kitab Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasai, mencari hadis derajat kita ketemu. Standar melihat sekarang ini 3 derajat. Karena hadisnya somo liru'yati. Berpuasalah melihat bulan. Ini dalil. Sibukkanlah memahami dalil. Sekarang orang sibuk berasumsi melepaskan dalil. Ini namanya asumsi yang menyesatkan akhirnya. Lalu terjadilah perbedaan ibadah. Masa ibadat beda-beda? Makanya jer ulun di pengajian mana-mana ada tanggal 1 tuh 2 kali, apalagi 3 kali, apalagi 5 kali. Mungkin kedepannya makin rumit ini. Kenapa? Karena semua orang bebas berpendapat menurut egonya masing-masing. Nah, inilah yang terjadi. Kita tidak sibuk menguasai dalil, tapi kita sibuk memaksakan pendapat. Ini zaman kita lain. Lihat, kita belajar kitab ini. Dalil ternyata yang menunjukkan tuh membuktikan, menguak. Nah, kalau sudah ada Qur'annya, lalu pulang ada hadisnya. Kalau ada Quran dan hadisnya, artinya dalil yang menunjukkan tadi 3 derajat tadi kada ada di Quran, kada ada di hadis. Kenapa muncul 3 derajat? Muncul dari teks melihat bulan. Bisa enggak bulan itu dilihat kalau kurang dari 3? Tidak bisa dilihat. Berarti kalimat 3 derajat muncul dari standar melihat. Nah, kalau sudah tekstualnya berpuasalah melihat bulan, berhari rayalah melihat bulan. Berarti tidak boleh kalau tidak melakukan ru'yah. Ini keterangan yang ulun pakai dalil. Kada boleh menerangkan lepas dalil. Ini pas nih keadaan pengajian kita Pak nih malam ini lah. Ini bukan suasana lain. Ayo. Ini kita bicara masalah cara memahami. Ibu-ibu penting gue simak ya. Ini ada rekaman nih. Nah, terus berarti hadis Nabi ini tekstual, jelas. Berpuasalah melihat bulan. Berhari rayalah melihat bulan. Berarti tidak boleh menentukan puasa kalau kada melihat ru'yah. Tidak boleh menentukan 1 Syawal atau hari raya kalau tidak ru'yah. Setelah ru'yah, kelihatan enggak? Fa'in ughmiyalaikum. Apabila sudah diadakan ru'yatul hilal, bulan yang ada kelihatan. Sambungannya hadis. Fa'in ughmiyalaikum. Apabila bulan tertutup awan. Fakmilu iddata sya'ban talatin. Sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Ini otentik. Bisa dipertanggungjawabkan gini sampai ke akhirat nih. Ini tekstual. Pian jer ulun kalau lepas teks berbahaya sudah. Tekstualnya jelas. Apabila bulan kada kelihatan di 29 Sya'ban, maka genapkanlah Sya'ban menjadi 30. Kalau sudah genap, besok baru tarawihan. Wa aftiru liru'yati. Berhari rayalah melihat bulan. Berarti di 29 Ramadan. Ru'yahnya. Kalau sudah 29 Ramadan ru'yahnya, tidak kelihatan juga,
Genapkanlah Ramadan 30. Pasti besok 1 Syawal. Yang ribut sekarang nih kada mengerti hadis. Selesai. Pun idza wusila amru ghairi ahli pantai sa'ah, ujar Nabi. Apabila suatu permasalahan yang bukan ahlinya ngomong, tunggu kehancuran. Nah, subuh tadi aja duduk terannya mati pasien. Mau mobilannya ya Pak. Aaliman, guguruan. Tapi ulun ngomong seperti ini keluarga di padan orang sombong. Ulun kada sombong. Sombong itu urusan hati. Ini bicara dalil. Sombong itu urusan hati. Apakah pian bisa meneliti hati ulun? Nah, ini nih penting. Ini yang banyak terjadi di asumsi-asumsi liar. Pendapat-pendapat liar semua. Ulun satu aja, dalilnya apa? Pendapat pian. Referensinya dari mana? Itu aja cukup. Apalagi guru pian siapa? Jadi guru izin siapa? Arah lagi tuh. Nyapang jer diizini guru terus. Nah. Sibukkan memahami dalil. Nah, ini nih. Ayo yang hadir-hadir, kita ini. Nah, setelah tidak kelihatan, genapkan. Jar Nabi. Kalau sudah hadis Bukhari dan Muslim ini tidak dipakai, kira-kira kalau selain Rasulullah, pendapat siapa yang dipakai? Pendapat Khairul kan yang dipakai? Pendapat Jamaah kan yang dipakai? Apalagi misalnya pendapat Kam Pintarai? Ayo, pendapat siapa yang bisa dipakai? Berpendapat silakan. Ulun sibuk, kita ke dalilnya. Karena di akhir zaman, nih kita memang di akhir zaman. Orang malas memahami teks hadis. Orang kada hendak lagi membaca kitab karena mulut ini terikat dengan teks. Kalau orang kada lagi membaca kitab, bebas berpendapat. Makanya guru-guru ulun tuh berpesan, jangan naklah membuka pengajian kecuali pakai kitab. Kedua, keterangan pahami dulu teks. Di situ akan menentukan kualitas keterangan, tapi bisa juga keterangan itu lepas dari teks. Zakat fitrah boleh pakai duit. Taklidan li Imam Abi Hanifah tidak dibaca. Ayo. Ada teks yang dihilangkan. Tidak jujur memahami kitab. Nah, ini kita harus nih dikuak. Nah, ini penting. Ayo. Memaksakan diri tanpa meneliti. Nyata itu Bapak Ibu, kalau sudah telanjur menyampaikan, tak salah, gengsi, minta maaf. Nah. Apalagi bisi murid sudah, bisi pengikut. Nah, ini Pak Ibu ini. Bahkan kadang-kadang ulun ini ditelepon, di WA. Tapi ulun apa sih? Jangan sibuk guru menyindir-nyindir guru yang kada sepaham lon pian.
Murid pian pun guru mendukung dia pahaman ulun. Lain murid ulun ulun selesai. Mungkin ada pengarang ngajarkan seperti itu dengan orang yang ngaji sama ulun. Sampai itu ulun tugas. Karena ulun dididik oleh guru Sukri. Apabila berbeda nakai pahaman, ikan jaga jarak lawan guru itu. Kamu sama mendukung akhirnya. Bukan memusuhi, jaga jarak bukan memusuhi. Lain murid ulun selesai. Ya apa ulun nih? Kada usah guru aja nyindir-nyindir guru si anu itu pemahaman. Murid pian bagus aja hubungan dengan guru si anu itu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kalau sudah salah, ya ulun pian terlalu mesra sama orang itu, pian sama mendukung pemahaman. Hanya guru-guru Sukri itu, ikam mengaji buju-bujulan siapa? Karena kadang-kadang guru ulun itu ekstrem memaksakan diri supaya nakai pegangan tuh kuat. Kayak nak tujuh membanding guru bahaya nih. Kalau guru dibanding-banding berbahaya pian. Nyuruh ulun. Karena guru berlepas diri semua. Sama siapa pian pegangan. Ulun kada pernah mengikat murid. Tapi hatinya masing-masing kemana? Itu tuh Pak Ibu tuh. Ada nomor telepon itu. Lalu bingung. Guru ini penyampaian ini, guru ini penyampaian ini, paling-paling lah belanja bingung. Ikuti guru siapa dia tipe ya? Dalil tadi. Ada juga ibu gitu. Aduh usaha guru dina nyindir guru si anu pianto. Murid pian banyak emang ngaji ulun gitu. Lain murid ulun selesai. Kan Allah nggak ada pernah mengajari anak itu. Padahal mengajari zakat fitrah lan duit. Karena bisa kadesah kan zakat fitrah orang. Sampai ke itu. Nah, kita terusakan. Nah, berarti dalil itu pembuktian kebenaran asumsi nalar penjabaran penjelasan. Nah, ini dalil. Karena dalil ini kadang kau diganggu gugat. Tinggal cara memahami dalil itu pula ada ilmunya. Kemudian setelah dalil nakli Quran hadis ijma qiyas kepada dalil akli pulang akal. Akal. Pian kalau berguru lawan guru ulun misalnya kayak guru Sukri kah guru Hatim kah. Wani kada pian membahas guru si anu tuh bujur juga maka dicabut Allah keberkahan ilmu guru itu. Di hadapan guru Hatim ulun ngomong lah seperti itu. Guru si anu tuh bujur juga. Astagfirullahaladzim. Wani lapian kalau kayak itu. Maka kadang-kadang guru tuh bisa melepaskan diri di hati sidin dari murid yang ngomong seperti itu. Karena si murid ini membenarkan guru yang berseberangan dengan pahamannya. Anggaplah pian ke dokter. Pian membanding resepan dokter ini. Membanding bisa, ma'adu domba bisa. Kebingungan bisa, keraguan bisa. Ini hati-hati nih. Ini ilmu hati pulang nih urusannya. Salah. Nah, ini dalil. Tadi 3 derajat tadi. Di mana guru 3 derajat itu hadisnya? Hadisnya tadi ra'a. Berpuasalah melihat bulan. Nah, bulan tuh akan kelihatan di zaman sekarang ini 3 derajat. Dahulu guru 2 derajat, berarti ada masalah sudah dengan alam semesta. Sekarang orang cari hadis. Maksudnya hadis 3 derajatnya tuh di mana? Paling-paling lu menanyai, pengen ngerti nggak bahasa Arab? Berpuasalah melihat bulan. Ulun melihat Jamal dengan mengira-ngira itu Jamal. Kira-kira kuat mana mal?
Nah, ulun melihat Kak Ismail dengan ulun kira-kira itu Kak Ismail. Selama menghitung tuh kira-kira. Tapi untuk membuktikan kira-kira, melihat lagi. Ya kada. Nah, satu. Dua. Ini kita bicara dalil. Mengembangkan tadi. Kemudian, orang yang melihat tadi, nah, dengan teropong, zaman Nabi kada ada teropong. Ya kalau teropong tuh melihat dulu. Imbah tuh teropong tuh jangan dipakai dengan mata telanjang. Saksi. Karena kalimatnya, apabila bulan tertutup awan. Sekarang ada teropong menembus awan. Awan ditembus. Nah, berarti kada kelihatan juga dengan mata telanjang. Karena teleskop nggak ada zaman Nabi. Berarti berpedoman dengan teleskop melihat bulan tidak benar. Tapi teleskop itu membantu melihat. Ternyata dengan teleskop bisa dilihat. Dengan mata telanjang tidak bisa dilihat. Hukumnya bulan tertutup awan. Karena hadisnya fa'in humma alaikum. Apabila bulan tertutup awan. Kadada apabila bulan tertutup teleskop. Ya mau. Nggak bisa. Wah ini teropong menembus tuh awak. Ayo. Nah. Genapkan menjadi 30. Menggenapkannya menjadi 30. Harus ru'yahnya di 29 Sya'ban. Atau di 29 Ramadan. Berarti keputusannya di malam 29 untuk menggenapkan. Sekarang jauh-jauh hari melihat kada berdalil hitungan. Semuanya perkiraan. Inilah Pak Ibu bahayanya. Nah, itu dalil sudah. Dalil. Lalu ada pula ngomong, membuang-buang duit ya sidang isbat. Sidang isbat untuk rakyat dipadahkan membuang-buang duit. Berapa gerang anggarannya itu? Kalau untuk rakyat, untuk orang ibadat, masalah membuang duit itu individu. Ada gampang-gampang pian orang nama anu nangka itu. Membuang-buang duit, lain duit pian juga kalau. Karena Bapak Ibu sidang isbat itu kalau ditiadakan, nanti pemerintah kada ada berhak lagi memutuskan. Pemerintah dengan mengadakan sidang isbat menunggu laporan di beberapa titik di Indonesia. Lalu ada sidang musyawarah namanya. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah. Itu dalilnya. Nah, supaya jelas. Nah, ulun membuka akan hadisnya. Nah. Bermusyawarahlah. Surah Al-Imran ayat 159. Coba buka. Yang buka. Al-Imran ayat 159. Muka ada salah. Wasyawirhum fil amr. Adalah kalimat wasyawirhum fil amr. Al-Imran 159. Itu dalil sidang isbat di situ. Ada? Ada? Wasyawirhum fil amr. Adalah kalimat itu.
159 Al Imran. Ada. Ada. Berarti orang bermusyawarah itu membuang-buang duit. Kita bermusyawarah di musala. Kalau ada snack-snacknya, buang duit. Ya kan? Ada kala. Nah, tafsirnya. Nah, ini kita bicara tafsir. Tafsirnya wasyawirhum fi jami' umurika. Hendaklah kalian bermusyawarah tentang permasalahan problem-problem liyuk tadabikan nas, supaya dari hasil musyawarah itu untuk kebaikan manusia. Untuk kebaikan manusia. Bermusyawarah itu untuk kebaikan. Karena ini bicara orang banyak. Nah, bicara orang banyak. Lalu qala Hasanul Basri. Hasanul Basri ini tabi'in. Muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi apa ngarannya? Hasanul Basri itu paguruannya Imam Hanafi. Paguruannya Imam Hanafi. Hasanul Basri berguru dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu punya murid di antaranya Hasanul Basri. Hasanul Basri ini punya murid di antaranya Imam Hanafi. Berkata Hasanul Basri muridnya Sayyidina Ali. Berarti Sidin tabi'in. Apa ajar Hasanul Basri? Masyawara qaumun illa hudu. Tiadalah seseorang itu kalau dia mau bermusyawarah pasti diberi Allah petunjuk jalan keluar. Kalau mau bermusyawarah, Allah berikan jalan keluar. Nah, li ursyida umuruhum, supaya ada jalan keluar dari problem-problem. Berarti Bapak Ibu, selama orang tuh mau musyawarah, Allah akan berikan jalan keluar atau petunjuk. Jangan problem dipendam. Bawa musyawarah. Nah, ayo yang hadir-hadir. Lalu mengutip Hasanul Basri, wa kana alaihi salam, karena Rasulullah SAW kasirul musyawarah li ashabihi, katuju bermusyawarah dengan sahabatnya. Padahal Rasulullah itu kurang apanya? Karena Nabi ini contoh teladan. Berarti kalau sudah hasil sidang isbat lewat musyawarah, lalu diputuskan kada tasalah lagi, banyak apalah yang hadir di sidang isbat tadi. Jelaskah? Ini dalilnya. Nah, apabila ada orang ngomong buang-buang duit, hati-hati toh. Kalau dicabut iman. Nah ngomong nih ahli astronomi, orang ahli astronomi itu membuang duit juga, alihnya tuh jadi ahli itu. Ini untuk umat. Nah, itulah bahayanya, serang orang dulu sidang isbat supaya kaina ampihan. Keputusan dari siapa lagi? Ya diserang dulu. Kalau kada denang membela bahaya. Ini dalilnya, orang sidang isbat tuh ini dalilnya. Karena dari laporan siapa yang melihat, dari seluruh titik di Indonesia, atau kada melihat? Bujurkah kada melihat? Bujurkah melihat? Si anu dulu disumpah, baru diputuskan. Bukan dimusyawarahkan pulang. Kada ada nang melihatnya. Bulannya ada, melihatnya ada.
Nang kita pandang ini melihatnya bukan adanya bulan tuh ada tahu saya muka ada kiamat. Tenggelam matahari kelihatan nggak bulannya? Bukan meneliti adanya bulan, yang diteliti kawah ada dilihat. Karena hadisnya menyuruh melihat. Kalau bulannya ada, berarti berpuasalah biwujudil hilal dengan adanya bulan. Sedangkan hadis Nabi berpuasalah melihat bulan. Bukan melihat berpuasalah sebab adanya bulan. Kalau bulannya ada mung kadakwa dilihat. Nah, ini minta maaf bubuhan pesantren, kayak Ismail orang pesantren. Nah, ya Pak, kira-kira Faisal mung menguasai kosakata kadawa juga. Melihatnya pang dengan kasab kah? Aku berpajam kan melihat aja bulan. Hah? Karena ada mata batin seseorang yang tajam. Makanya buan indigo kadik masuk di sini. Ayo, ada masuk di sini. Hadis Nabi itu berpuasalah melihat bulan, melihat dengan mata telanjang. Bukan melihat dengan mata batin, kada mau ada terpakai. Di mana guru buktinya? Karena jar Nabi mun inya kada kelihatan digenapkan. Berarti mun dengan mata batin kada perlu digenapkan. Nah, ayo. Mun ngini jadi putar-putar nih kada baca manakib dia tuh kelampaian lagi. Nah, ini nih. Berat tahu lapian. Zaman sekarang nih berat. Supaya kita nih paling kada pondasi itu ada. Berdalil, dalilnya dulu. Fokus ke dalil, ulun. Jangan fokus kepada keterangan. Kalau fokus kepada keterangan itu berbeda-beda. Kalau fokus kepada dalil. Nah, kalau andai kata terjadi perbedaan dalil, hadis apa itu? Hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif. Riwayat siapa? Di kitab mana? Keterangannya dari mana? Tidak usah bahas di hadisan guru aja. Nah, ada umpat lagi dah. Karena kalau lain pada Rasulullah, kadaden yang jadi wahyu. Kecuali wahyu saikungan. Nah, itu. Nah, jelaskah? Nah, ini nih penting nih. Makanya ilmu tauhid ini logika harus kuat. Logika harus kuat. Dan arti madlul itu dalil ini diarahkan kemana? Itu namanya madlul. Dalil tadi Quran, hadis. Itu dalil. Ijma, kias. Ijma, kias. Kias tuh mencari persamaan. Seperti Nabi makan gandum. Zakatnya Rasulullah segantang gandum. Nah, segantang orang belajar mut ada, orang mut nabawi ada, mut besanat lagi kami. Wah, ini berzakat fitrah pakai duit berapa mut duitnya? Banyak bener hadis Nabi nang ditabrak akhirnya. Pian hidup di mana garang? Nah, ini sekelas Datuk Kalampayan yang mengarang kitab bukan bahasa Arab. Padahal Datuk Kalampayan kurang apa? Supaya sesuai lawan daerah kita. Datuk Kalampayan. Supaya jangan membingungkan umat. Nah, itu tuh. Madlul, arah dalilnya arahnya kemana? Berarti kalau mengarahkan dalil salah. Dalilnya benar. Mengarahkan dalil tadi yang salah. Makna apa?
maknanya madlul. Madlul itu dalil itu diarahkan arah ke mana? Nah, itu harus bujur juga. Ini bisa juga, orang tuh berdalil, tapi salah menempatkan dalil. Nah, salah madlulnya itu nah. Contoh yang salah, orang menempatkan dalil. Wayah ini jar, banyak aja sudah alat canggih, apalagi bang ngalih-ngalih. Dia mah tuh perempuan tuh nah kalau suaminya jelung wafat 4 bulan 10 hari beda. Itu dalilnya ada dalam Quran. Nah, arba'ata ashhuri wa asyra. Nah, apabila suaminya wafat 4 bulan 10 hari. Dalil tuh. Dalil. Sekarang buai ibu-ibu ada alat canggih 4 bulan 10 hari. Kenapa makan? Ada 4 bulan 10 hari. 1 bulannya masa berkabung yang disebut ihdat sekitar sebulan atau 40 hari. Jangan bersolek dulu perempuan itu. Ini hanya seminggu laki meninggal. Oh, maka ada pinandu lagi. Nah, kenapa maka adat 4 bulan 10 hari? Namanya iddah wafat. Kenapa maka ada iddah? Supaya jelas perempuan itu tidak punya janin dari suami yang wafat. Karena perempuan itu kalau sudah 3 bulan berturut-turut haid, pasti ada hamil. Nyebuk ibu-ibu, bisa kada perempuan tuh bulan ini haid, bulan kedua soalnya ada haid. Oh, ternyata bukan haid itu. Dia hamil. Bisa dikira haid, lain. Tapi kalau sudah 3 bulan berturut-turut, bulan pertama ada haid, bulan kedua ada haid, bulan ketiga ada haid, di perempuan tuh bara'atur rahim, tidak ada janin dalam perutnya, apa dalam rahimnya. Nah, lalu sekarang kada perlu lagi guru dina 3 bulan 10 hari kalau istrinya tuh dicerai oleh suaminya. Sekarang ini tidak perlu lagi ada 4 bulan 10 hari kalau suaminya wafat. Karena sudah ada alat pendeteksi hamil. Ada kada, Bu? Hah? Ada kada? Alat untuk meneliti perempuan hamil tidaknya? Teleskop lain. Nah, salah Joni mengarahkan dalil. Itu masalah meneropong bintang, meneropong bulan. Nah, bujur juga. No, Haji Mahdi ini mencontohkan madlo nang salah. Bujur juga. Nah, ayo. Qurannya dalil. Perempuan wafat suaminya 4 bulan 10 hari. Perempuan yang dicerai suaminya 3 bulan 10 hari. Masa iddah. Kada perlu lagi dipakai itu aja. Karena ada alat pendeteksi hamil. Ternyata 1 bulan dia sudah menjalani masa iddah, sedangkan dia beriddah 4 bulan 10 hari karena suaminya wafat. Sebulan sudah dia menjalani masa iddah, tinggal 3 bulan 10 hari. Jadi kalau inya ke dokter untuk mengontrol, ternyata hasil USG positif tidak hamil. Pertanyaan, bolehkah perempuan itu nikah? Karena alat tadi sudah membuktikan bahwa perempuan itu positif tidak hamil. Tetap alat itu kalah, menangkan dalil. Nah, yang terjadi sekarang ini, OSG itu bisa nanti mengalahkan dalil. Karena tujuan beiddah, mengontrol perempuan itu positif nggak hamil atau tidak. Ternyata ada alat pendeteksi hamil. Maka karena sudah jelas tujuan iddah memprediksi perempuannya hamil atau tidak. Ternyata sudah ada alat. Walaupun secanggih apapun alat, tidak boleh menabrak dalil.
Ini pembuktian otentik ilmiah dalam pembahasan ilmu. Nah, nang ulun takutkan itu karena sudah ada alat canggih, kada dipakai lagi 4 bulan 10 hari. Banyak benar karena perempuan di dunia ini. Nang dia itu kada lagi menunggu masa ida 4 bulan 10 hari. Setengah bulannya belaki pulang. Coba pian-pian nang hadir keluarga kada kuat memahami dalil dan kuat mengarahkan dalil, berbahaya. Di sini nang ada kekhawatiran lawan ulun nih. Kalau kada ada lagi, maaf, pahaman yang seperti ini jamalai muncul. Nah, cara seperti ini keluarga kades ulun kade sekolah di pesantren kilat. Wah, ini pesantren ya bisa kilat, nyamannya ilmu kilat. Hasil berduduk juga mengaji asa patah pinggang. Hasil duduk juga mengaji asal sakit mata. Asal sakit kepala. Nah, ini nih hasilnya kajian kita nih. Nah, berarti mengarahkan dalil tadi kalau salah, madrulnya salah juga. Lagi musim orang kampanye pemilu misalnya. Jurukam ini bisa salah nih mengarahkan dalil nih. Madrulnya salah nih. Nang bubuhan partai P3. Oh, lalu berdalil. Ayo, pawali wajhaka satral masjidil haram. Arahkan. Hadapan kamu mengarah ke Masjidil Haram Ka'bah, cocoklah partai P3. Nah, ini madrulnya salah nih. Apakah Quran itu terikat dengan partai? Itu orang sembahyang. Nah, ini nih salah madrulnya, dalilnya bujur. Mengarahkannya nih nang salah. Ayo, banyak kan ini terjadi nang kayak ini nih. Nang kada katuju lawan partai Golkar ini contoh nang madrulnya salah. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu mendekati pohon ini, pohon ini. Pohon di situ pun holdile pun beringin. Fatakuna minadh dhalimin. Ikam berdua Nabi Adam sama Siti Hawa termasuk orang zalim. Tablukir kitab tafsir kada ada pohon beringin. Nah, ini jurkamnya nih madrulnya salah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat apa nah hadir-hadir. Itu madrul namanya. Berarti madrul itu pengarahan. Mun orang alabio kada kau dilawan. Pisang jer, pohon pisang berbuah anggur. Mustahil je ulun. Nah, ada tahu aja. Tuh pisang, tuh anggur. Nah, anggur tuh berbuah, tuh pohon pisang, berbuah anggur. Oh, ulun kira pohon pisangnya berbuah anggur, kada berbuah pisang. Nah, ini nih salah madlul nih. Tumbuhan malab yuk. Selama mengaji ilmu tingkatan tinggi jar, jangan mengaji lawan guru nang masih sembahyang. Cari guru nang ada sembahyang aja. Kalau hendak mengaji ilmu tingkatan tinggi. Belum sembahyang tuh kewajiban. Maulah guru din mengaji lawan guru masih sembahyang. Tuntung akan sidin sembahyang kalau dulu sekali lagi pantil ngintok jauh. Madrul kalah pulang. Kalah bio gitu. Nah, madrulnya angguk kada WC jar, drum WC. Terserah orang aja ulun.
Drum tuh kan kalau diisi banyu, tangguk tuh kalau diisi banyu. Makanya kan dia isi-isi tangguk tuh. Ah, jeung berilaan, pusing kepala. Jelaskan inang hadir-hadir. Ini madlul nih. Ilmunya ada juga. Inya ke Haji Hairunai, ilmu memahami dalil ada, ilmu mengarahkan dalil ada. Nang berbahaya, dalil kada menguasai, apalagi mengarahkan dalil. Itu pendapat liar namanya. Ngalih benar lih. Madlul itu suatu yang ditunjukkan dia, diarahkan kemana. Kalau orang arsitek bangunan, kau mengarahkan. Ini sekian nih. Orang tuh ahli misalnya lah, apa ngaranya tuh? Ahli anu mayat, nyepinando kurang nih. Ada pas nih mayatnya, kenalnya. Tahunya. Tapi bepandir, ngalih. Kayak guru-guru kita tuh di Darussalam tuh baca kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah di sini. Ujian membaca kitab tuh karena minta keterangan guru nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah di sini. Si Ano lagi. Den, nyamannya aku satu mat ya aku baca tuntung kada sempat beberapa detik. Dalam hati ulun, ikam membaca kitab salah, guru tuh kada mau lagi menagur. Komplikasi salahnya apa? Tapi ulun berdiam aja bang, lihat akan ada dulu. Kayaknya boleh asrama, padahal membaca qala Rasulillah, orang qala Rasulullah, inya qala Rasulillah. Kopnya pulang kada qala, kalah pulang. Kala Rasulullah, kala Rasulillah. Nah, salah dah. Berarti guru ini komplikasi penyakit kada perlu lagi nang ini diteliti. Parah benar salahnya. Kada ketelitian. Sudah disidin. Ada kayak itu pian. Si murid tadi kan bangga, senang aku bisa guru nang ini aja. Nah ya kalau datang pulang si Ano baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujur bacaan. Qala tuh PL isim huruf. Huruf kalau guru lah sudah jangan salah pulang pada itu PL tuh. Ke guru tuh enak lagi jadi. Maju. Baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah tuh jadi apa? Jadi nabi dan rasul aja. Sudah aja. Orang memadahkan. Ini subjek ke objek ke predikat kan ini. Ada juga. Ikam disidin jadi membaca kayak itu kenapa? Jadi kayak itu barisnya dari hati guru sudah disidin dari hati aja pulang. Nyamannya bukannya nih. Ada beberapa ikong sudah. Lalu Den baca, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stop. Qala simpel huruf PL. PL apa? PL madhi. Bina apa? Ini adalah bina ajwab. Wazan apa? Fa'ala yaqulu. Dari mana? Qawala yaqulu. Rasulu jadi apa? Fa'il. Kenapa maka fa'il? Itu subjek. Ada PL-nya yaitu qala. Terus Rasulillah tuh jadi apa? Mudhaf ilaih karena ada mudhaf. Sallallahu itu PL isim huruf PL. Kenapa maka dibaca sallallahu kan shalla yusolli salatan. Oh ya, terus wasallama atap kepada shalla. Terus banyaknya julun ini kada ada ampe-ampe guru nih. Kayak apa? Kayak Ismail. Ini tuh ujung-ujungnya bulu matamu ada berapa?
Ada tahu guru jumlahnya bulu mata. Ada di sini nah bulu mata. Nah, berarti je sidin kayaknya ikam kada pintar juga, sidin kada tahu juga, ada alim juga lagi. Nah, jadi berarti sidin belum alim lagi ikam. Jadi ya mai, apa guru nih ke bulu mata dalam hati ulun nih. Sudah sidin, ada dapat juga ikam bulu mata ya ada tahu jumlahnya. Pada kok dihitung ya guru sudah sidin, ayo pokoknya ikam kada alim juga sidin. Oh. Contoh. Nah, contoh tamat sekolah, beilangan ke guru-guru. Contoh, bulikan, ulun diminta untuk mengantar sarung. Waktu itu sarung kan? Sarung. Ada beberapa orang. Nah, cium tangan Pak Guruan. Nah, itu ingatlah Den, nang semalam tuh. Nang mana ya guru? Nang aku mentes tuh, oh inggih. Supaya murid tuh jangan merasa alim. Supaya murid tuh jangan merasa sombong. Ini bisa jadi naik kawat harus membaca, tapi perasaannya merasa bangka sudah. Tetap kita nih kada alim juga. Buktinya ikam bulu mata aja aku tanya belum tahu apalagi bulu hidung. Imbah tuntong tamat hanya merasa, oh guru ini menyetir hati. Supaya di sekolahan itu jangan merasa pintar dari kakawanan. Karena keberkahan tuh dinai belum tentu dari orang pintar. Oh maulun, terdiam nasihat guru nih. Keberkahan tuh kada selalu dari orang pintar. Allah memberikan bebas keberkahan itu. Bisa orang pintar tuh dia merasa sombong, orang nak ada pintar rendah hati. Bisa keberkahan tuh Allah berikan dari orang rendah hati. Lalu orang nang kada tapi nyata dipintar, diberi Allahnya keuangan yang bagus berlimpah ruah, lalu inya membangun pesantren, lalu nang si pintar-pintar tadi jadi anak buahnya maajar. Tabrak ada masih dipecatnya. Ya, bujur juga lah. Ya kada. Bujur kada. Kadang-kadang minta maaf orang pintar tuh jadi anak buahnya nang bosnya kada pintar kada pian. Nah, kada menyambeti orang nih. Bisa kada terjadi itu? Di dunia ini bisa kada? Ini kada bisa sambet orang kita di sini. Bisa kada kah Haji Made? Bisa. Oh banyak kah? Nah, bisa. Atasannya ada tapi pintar ada orangnya. Tapinya jadi atasan. Anak buahnya pintar semuanya. Bisa kada? Bisa. Nah, tapi pulang nang pintar anak buahnya bisa pulang memintari atasannya. Pulang. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati. Nah, dan ada pun dalil. Wallahu a'lam. Malam ini pembahasan sedikit ini aja sudah luar biasa. Baru kita membahas lagi tentang manakib Datuk Kalampayan. Supaya pengajian kita di mana-mana berkah Datuk Kalampayan, kita semua berkah kabul hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ilmu tauhid ini ilmu logika. Ilmu logika. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalil, lam yalid, walam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Logikanya, andai kata Allah Ta'ala beranak, berarti ada anaknya Allah. Mun ada anaknya Allah, berarti lain Allah. Nang sabujurnya Allah namanya. Bisa juga anak tuh lebih sukses daripada abah mamanya. Ya kada? Walam yulad kada diperanakakan. Allah Ta'ala kada beisi bapak, kada beisi ibu. Mun ada bapak, ada ibu, berarti Allah Ta'ala bakal turunan. Mun ada Tuhan bapak, mana Tuhan kai? Itu logika malah.
Artinya kalau orang belajar tauhid ini kitab harus cerdas orangnya, pintar, benar. Kalau ilmu fikih analisis yang kuat, main kepintaran juga itu. Ilmu tauhid main kepintaran juga sama. Maaf, para nabi dan rasul itu rata-rata patonah. Apa arti patonah? Ada deh malah orang jadi nabi suruh ungulan. Maulah nabi dan rasul kada patanah. Nah, jelas sama. Lagi kah pertanyaan? Nah, itu ilmu ini mencerdaskan. Fikih itu mencerdaskan, tauhid mencerdaskan, tasawuf mencerdaskan. Tapi ilmu fikih banyak urusan batang tubuh, ilmu tauhid urusan akal, ilmu tasawuf urusan hati. Makanya dalam Quran, afala tatafakkarun, ikam kada berpikir kah? Afala ta'qilun, ikam kada berakal kah? Berarti orang Islam ini akalnya main. Tuh Iran pintarnya. Pintarnya tuh. Coba pikirkan. Mana pintarnya? Amerika tebum nang lukisan. Kan lukisan pesawat. Dikira pesawat. Berarti alat canggih. Bisa kada pas juga sekalinya. Ayo. Nah, orang main pakai kekuatan iya, pakai logik akal iya. Coba. Hairul, ikam Hairullah ahli karate Hairul. Kada boleh Hairullah emosi. Kalau emosi kada terkontrol jurus. Jurus kada Hairul. Nah, ayo. Orang ahli bela diri ketenangan dalam menghadapi lawan. Nah, aku ada melajari ikam Hairullah. Orang ahli sepak bola Hairullah melihati kaki lawan. Jangan maiti bola, kalau maiti bola tendangnya. Orang sepak bola melihati kaki lawan. Orang badminton melihati bola. Ini kada begisikan juga. Kalau sepak bola bisa bertabrakan badan. Betis bubuhannya tuh asuransi. Bermasalah betis kada kau main lagi. Orang ahli sepak bola itu melihati kaki lawan. Kalau orang badminton melihati bola, kalau sepak bola melihati bola. Nah, komentator juga malah. Nah, jelas lah. Nah, kembali lagi. Kenapa lagi mah? Nah, ya. Nah, Datuk Kalampayan ini, beliau ini adalah sejak kecil sudah terlihat kecerdasan yang melebihi dari teman-temannya. Nah, kalau pian hendak melihat kualitas seseorang, lihati lihati orang yang semasa dengan dia. Hendak melihati kualitas seseorang itu, melihati orang yang semasa dengan dia. Siapa kawannya? Tahu tuh? Datuk Kalampayan tuh diakui oleh teman-temannya. Karena beliau adalah ranking pertama dari sekian ribu murid Sayyid Muhammad Seman Al-Madani. Nih, nomor 1 dari sekian ribu murid Sayyid Muhammad Seman Al-Madani. Ranking 1. Nah, ini kehebatan. Syekh Abdul Samad Palimbangi, kawannya Datuk Kalampayan. Syekh Abu Daud Al-Fatani, kawannya Datuk Kalampayan. Syekh Muhammad Nafis Kalua, kawannya Datuk Kalampayan. Ayo. Nah, Syekh apalagi Abdurrahman Al-Misri, kawannya Datuk Kalampayan. Syekh Abdul Wahab Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan, kawannya Datuk Kalampayan. Diakui oleh gurunya Syekh Saman Madani itu bahwa Datuk Kalampayan ranking pertama dari seluruh ribuan murid Syekh Muhammad Seman. Berarti dari segi kecerdasan, maaf,
mengungguli teman-temannya di masanya. Satu. Kedua, masa kecilnya tepat pada umur 7 tahun, Muhammad Arsyad sudah fasih dalam membaca Quran. Kefasihan unggul, kecerdasan sudah unggul. Coba. Tawalah diragukan keilmuan datu nih. Kemudian, begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus, sangat patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Lawan kuitan bakti. Santun dalam pergaulan bersama teman-temannya. Menjaga hubungan baik dengan kakawanannya. Ini bisa juga bakawan kada baik. Nah. Punya kepandaian khat kaligrafi. Ada tulisan tangan datu kelampaian Quran sebijian. Kira-kira pian hadir ini bisalah menulis juz amma aja nah. Guru yang menulis. Sekarang sistem zaman apa kita? Lain sudah. Itu kelampaian. Nah, orang dulu telatin nulis. Tatkala Sultan Kerajaan Banjar masuk ke kampung Logabang, melihat tulisan yang sangat indah. Berarti Sultan ini memahami juga kaligrafi. Bertanya siapa pemilik lukisan dan tulisan ini. Kata orang kampung, Muhammad Arsyad kecil. Maka ditemuilah oleh Sultan kedua orang tuanya, yaitu Abdullah dan Aminah, sama nama orang tuanya Rasulullah. Ingin memungut menjadikan anak angkat, maka merasa enggan melepaskan anak yang tercinta, tapi demi masa depan sang buah hati yang diharapkan menjadi anak yang berbakti kepada agama, negara, dan orang tua, maka diserahkanlah Muhammad Arsyad kepada Sultan. Dibawa ke istana dan dididik sampai berumur 30 tahun, dikawinkan dengan Tuan Bajut. 30 tahun sudah umur Sidin, di istana aja nih. Istrinya dalam keadaan hamil pertama. Terlintaslah di hati Syekh Muhammad Arsyad juga anjuran dari kerajaan untuk menuntut ilmu lagi ke tanah suci. Maka minta izinlah kepada istrinya. Maka istrinya ngomong, silahkan menuntut ilmu dan berangkat. Dan bersungguh-sungguh dalam penguasaan ilmu, aku setia menunggumu. Mak. Kayak apa, Bo? Anggaplah, Bo. Berangkatlah Syekh Muhammad Arsyad ke tanah suci. Dan menuntut ilmu selama 30 tahun. Ya Allah, 30 tahun. Istri dalam keadaan hamil pertama lagi. Mun ulun sebagai perempuan kada mengijinakan habis saya. Ayo. Ini 30 tahun nuntut ilmu, berarti umur Sidin 60-an. Anak Sidin umur berapa? 29 tahunan lebih nih. Ditambah 9 bulan kan? Beliau punya guru utama. Nah, kita harus punya guru utama supaya menangkis kebingungan. Kita harus tuh. Belakadaka itu pian bingung. Ulun pun bingung. Ulun lihat pendapat gurunya pada bingung ulun. Aku kenapa? Ulun punya guru jauh itu. Ulun punya guru. Karena ulun belajaran guru kada pernah kayak ini pahaman. Nah, ulun kayak itu. Di mana-mana ya ulun rajin pengajian. Belainan guru kalau ikut, maaf, tapi bila pian kada ada punya guru utama, pian pasti bingung. Nah, kalau pian bingung, kayak anak mewariskan ilmu kepada juriat pian. Karena pian sudah bingung. Kenapa maka bingung? Pian dibingungkan. Kenapa pian mudah dibingungkan? Pian kada ada punya pegangan. Itu aja. Masalahnya, Datu Kalampain luar biasa. Lalu akhirnya, sampai penguasaan ilmu yang mendalam, ingin lagi berangkat ke Mesir untuk menuntut ilmu. Karena di Mekah Madinah aja beliau nuntut ilmu,
minta pendapat dengan gurunya Syekh Muhammad Sulaiman Kurdi dan Syekh Saman Al-Madani. Kata gurunya, hendaklah kamu pulang aja menyampaikan ilmu kepada masyarakat di kampung halaman. Punya teman 3 orang. Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Samad Palimbangi, Syekh Abdurrahman Misri. Lalu ingin memiliki anaknya Datuk Kelampaian. Ini orang bujang semua nih. Datuk Kelampaian sudah bebini. Tinggal akan sidin nuntut ilmu. Lalu Datuk Kelampaian, nah, berpikir lama dan mengundi. Mengundi itu menguncang. Lamaran. Sampai 3 mana kawan nih. Hendak maulah anak kawan jadi istri. Berarti Datuk Kelampaian sudah tahu anakku nang dalam parut biniku itu bibinian. Ada dapang bari USG. Ini karamat Datuk. Dikuncanglah keluar Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, lalu dinikahkan Datuk Kelampaian. Di sana, di Tanah Suci. Saksinya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman Misri. Nah, Syekh Abdurrahman Misri sama Syekh Abdul Samad Palimbangi. Lalu akad nikah Datuk Kelampaian. Nah, kemudian setelah itu ngantar temannya ke Palembang, Syekh Abdul Samad Palimbangi ke Sumatera. Nah, bagusnya makawan. Kemudian mengantar temannya lagi Syekh Abdurrahman Misri Betawi ke Jakarta. Sempat membetulkan masjid luar Batang. Nah, dan masjid Jembatan 5 daerah Jakarta Barat. Karena masjid itu kiblatnya bermasalah. Lalu Datuk Kelampaian membetulkan dan sekitar dibetulkan 25 derajat tergeser di arah kiblat. Dibetulkan beliau begini. Selesai. Orang tangan bakar ramat. Munsur orang bakar rumut. Ini hebatnya Datuk. Kemudian lalu pulanglah bersama menantu. Lalu anak beliau bernama Syarifah. Dari Syekh Abdul Wahab Bugis tadi, menantu beliau dari Makassar, Sumatera, Sulawesi Selatan. Lahirlah bubuhan Balimau sama Taniran. Nah, itu tuh. Balimau kandangan, Taniran kandangan juga. Nah, ini nih, ulama-ulama besar. Sampai Taniran wilayah ke Amuntai. Amuntai itu Yaluk Bangkai. Tuh banyak tuh juriat Kelampaian di situ. Pecahan dari Taniran tadi. Kemudian Datuk Kelampaian pun menggembleng juriatnya. Bilhal, yaitu dengan belajar mandiri. Nah, kemandirian. Juga bil lisan, pengajian dengan masyarakat dan keluarga juga, dan mengarang kitab. Sampai ke kampung halaman diberi tanah 8 km atau 30.000 hektar oleh raja. Akhirnya beliau mengadakan yaitu pertanian, perkebunan. Lalu membuat pengairan lewat gurisan tongkat beliau. Akhirnya jadi Sungai Tuan. Tongkatnya ada di Kelampaian. Gures, ulun gures, kada mau jadi sungai. Nah, ini. Kayak apa? Itu untuk pengairan. Berapa sawah di sana? Datuk Kelampaian termasuk orang panjang umur 105 tahun meninggal. Punya istri 11 semuanya. Bukan ke-11-nya dikumpulkan. Nah, ini. Tuan Bajut kawin. Lalu meninggal, kawin lagi Tuan Bidur. Kemudian kawin lagi dengan Tuan Lipur, kawin lagi dengan Guat. Guat ini Cina. Nih bubuhan nih guru sakumpul nih, guru sya'rannya Arif, bubuhan guru nih guru ibat nih.
bukan guru bawai. Inggih, kawin lagi dengan Ratu Aminah, bukan pangeran nih. Pangeran Mahmud, iya Tuan Guru Muhammad Apip dikenal dengan Datul Andak, itu pangeran. Kawin dengan Gandar Manik, kawin dengan Palong, Turiah, Palong nih bubuhan Sungai Tuan banyak. Kawin dengan Turiah, kawin dengan Dai, kawin dengan Markida, kawin dengan Leo. Jumlah istri Sidin kalau dikumpulkan 11, berisi anak 30. Jadi ulama besar semuanya. Ya Pak. Akhirnya beliau mendidik anak-anaknya kemandirian. Lalu akhirnya menyebarkan anak-anaknya ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Pesan Datuk Kalampayan, silahkan kalian menyebar dan berdakwah, dan bebini berdakwah di sana, silahkan, dan bermakam di mana kalian berdakwah. Nah, inilah cara Datuk Kalampayan menggembleng anak-anak Sidin, juriat Sidin. Nah, di mana-mana ada, menyebar aja lagi. Nah, anak guru sekumpul kawin di Malaysia itu bukan asli orang Malaysia. Turunan Datuk Kalampayan ada di Kedah, Malaysia. Nah, itu ada juga. Nah, inilah kelebihan Datuk Kalampayan. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca manakib ini, dan karamat Sidin pun ada. Nah, karamat Sidin ada. Di antaranya satu, nah kita ngambil karamatnya. Ketika Datuk Kalampayan dibawa ke Belanda, bahasa kitanya sekarangnya kayak diculik lah. Karena sangat berpengaruh dengan kerajaan Banjar. Kekuatan kerajaan Banjar karena ada Datuk Kalampayan. Diculik. Akhirnya Datuk Kalampayan di Belanda, banyak orang masuk Islam. Jar Belanda nih kadang aku ditahan di sini nih, antar pulang. Akhirnya di tengah laut Jawa, wahai Tuan Haji Besar, kata Belanda, aku masuk Islam. Belakang kau menjawab, berapakah kedalaman laut Jawa ini? Kata kapten kapal, Haji Besar adalah gelar kehormatan bagi Tuan Guru yang menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Sebelum menjawab, beliau memandangi air laut Jawa tersebut. Kemudian beliau berkata, 200 meter. Di sini, lihat tibanya ya. Ini 200 meter laut ini. Jawab Syekh Muhammad Arsad. Kapten kapal tersebut tidak langsung percaya dengan jawaban Syekh Muhammad Arsad. Kemudian dia mengambil meteran panjang dan mengukur kedalaman air laut tersebut. Setelah diukur, ternyata kedalaman air laut tersebut tepat 200 meter. Sedikit pun tidak kurang dan tidak lebih. Mun ulun mancilingi tetapi luput. Lalu Belanda menggelingkan kepala dan berkata kepada Syekh Muhammad Arsad, Tuan Haji Besar, Anda orang hebat, puji kapten kapal. Lalu dia berkata lagi, Tuan Haji Besar, dari mana Anda tahu kedalaman air laut ini? Dari warna airnya sudah cukup. Bila air laut berwarna putih kebiru-biruan, itu kedalamannya 200 meter. Mohon ulun nggak ada tahu warnanya. Kemudian terus kapal berjalan. Kebiru-biruan lagi. Berapa? Hei Haji Besar, ini air laut kedalamannya 2000 meter. Tadi 200. Diukur lagi. Tepat ternyata 2000 meter. Di mana taunya? Kata Datuk Kalampayan, bila airnya berwarna biru saja, maka kedalamannya mencapai 2000 meter. Nah, menurut nggak ada tahu habis saya. Nah, inilah kedalaman kehebatan Datuk Kalampayan. Berarti munnya pina biru kelihatan, jangan bercabur-cabur. Itu dalam benar berarti. Nah, oleh sebab itu memang Sidin diberi Allah keistimewaan seperti itu. Nah, berkat kita membaca manakib Datuk Kalampayan, mudahan semua yang hadir atau kada berhadir diberikan Allah keberkahan dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan majelis kita berkah semuanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha la ilaha illallah 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi 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 subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim Subhanallah bihamdi subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala bibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala bibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala bibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kene pian sebuti semua juriat pian, kurang tahu pian kalau apa ulun menyebut khususan Syekh Muhammad Arsal Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma awsil thawaba ma qara'na wa ma amilna min al-khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa lika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika nuhdila hadrati habibina wa qurrati a'yunina billah sallallahu alaihi wasallam sallallahu anbiyal muslimin wa sahabul qarabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in minal ulama wal awliya wa syuhada wa sholihin
ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل معلى وشبيكة والبكيع والجنبات خصوصا يا الله العارف بالله شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري كلامبيات وأصوله وفروعه وكذلك يا الله وأصولهم وفروعهم من ذريتنا ولقراباتنا أجمعين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفرة من حفار النير اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.